Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas IPA. Melalui tayangan video, kita akan mempelajari pengaruh gaya benda, dan juga macam-macam gaya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan definisi gaya, 2. Menyebutkan macam-macam gaya, 3. Menyebutkan perubahan yang ditimbulkan gaya, dan 4. Menjelaskan resultan gaya. Baiklah, sekarang kita simak video berikut. Tanpa kita sadari, banyak peristiwa di sekeliling kita yang berkaitan dengan konsep-konsep fisika. Salah satunya adalah konsep gaya. Terjadinya gaya dapat kita lihat pada peristiwa-peristiwa berikut ini. Ketika orang mendorong gerobak sayur, mendorong mobil mogok, mendorong meja, atau mendorong peti, maka bekerja gaya pada benda-benda yang didorong tadi. Ketika kuda menarik kereta, kerbau menarik bajak, juga menunjukkan bekerja gaya. Pada kegiatan olahraga bola voli, bola biliar, sepak bola, juga menunjukkan terjadinya gaya. Dari peristiwa-peristiwa tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya adalah tarikan atau dorongan. Bagaimana pengaruh gaya terhadap benda? Perubahan-perubahan apa yang terjadi bila benda menerima gaya? Ikutilah tayangan berikut. Apabila pada sebuah benda bekerja gaya, maka terjadi perubahan pada benda itu. Perubahan-perubahan tersebut dapat kita lihat dari peristiwa-peristiwa berikut ini. Mula-mula, meja berada dalam keadaan diam. Kemudian, seorang anak memberikan gaya dorong pada meja. Maka, meja ini bergerak dan berubah posisinya. Mobil ini juga pertamanya dalam keadaan diam. Kemudian, beberapa orang memberikan gaya berupa dorongan pada mobil. Mobil ini bergerak dan berubah posisinya. Bola-bola biliar ini juga pertamanya dalam keadaan diam. Kemudian, bola lainnya memberikan gaya. Akibatnya, bola bergerak dan berpindah tempat sehingga menyebar ke berbagai arah di sekitar meja biliar. Dari peristiwa tadi, maka dapat disimpulkan bahwa apabila pada suatu benda bekerja gaya, maka benda itu dapat berubah posisinya atau berpindah tempatnya. Sekarang, mari kita amati perubahan-perubahan pada benda-benda berikut ini. Mobil-mobilan ini mula-mula dalam keadaan diam. Kemudian seorang anak menariknya sehingga kecepatan mobil-mobilan berubah dari diam menjadi bergerak. Dari peristiwa tadi, dapat dinyatakan bahwa gaya dapat menyebabkan perubahan kecepatan benda dari diam menjadi bergerak. Bola yang dilempar, mula-mula arahnya menuju ke pemukul bola. Setelah dipukul, arah bola menjadi berubah sesuai dengan arah pukulan. Bisa ke samping kiri, samping kanan, atau ke depan. Bola ditendang oleh seorang pemain. Kemudian ditendang lagi oleh pemain yang lain sehingga arahnya berubah. Buah karambol yang berlawanan arah kemudian saling berbenturan. Benda tersebut saling memberikan gaya. Buah karambol terpental dan berubah arahnya. Mula-mula tanah liat berbentuk bulat. Seorang anak memukul-mukulnya sehingga tanah liat berubah bentuk menjadi lempengan. Mobil yang semula mulus dapat berubah bentuknya menjadi penyok-penyok akibat membentur benda lain atau saling berbenturan. Kaleng minuman ini juga dapat berubah bentuk menjadi penyok setelah dipukul-pukul.
siswa, dari peristiwa-peristiwa tadi dapat dinyatakan bahwa bekerjanya gaya pada suatu benda dapat menyebabkan perubahan-perubahan pada benda tersebut. Perubahan-perubahan itu yaitu berubah posisinya, berubah kecepatannya, berubah arah geraknya, dan berubah bentuknya. Para siswa, sekarang kita akan membahas macam-macam gaya. Gaya yang bekerja pada suatu benda dapat bermacam-macam bentuknya sesuai dengan penyebabnya. Gaya yang ditimbulkan oleh otot dapat disebut gaya otot. Gaya yang dihasilkan oleh mesin-mesin seperti mesin mobil, mesin motor, mesin perahu tempel, atau mesin-mesin pabrik disebut gaya mesin. Begitu pula benda-benda ini dapat menempel pada benda lainnya akibat adanya gaya magnet. Gaya yang dihasilkan oleh kutub-kutub sebuah magnet disebut gaya magnet. Bila penggaris plastik digosok-gosokkan pada rambut, kemudian didekatkan pada serpihan-serpihan kertas, maka penggaris plastik tampak menarik serpihan kertas. Peristiwa ini akibat adanya perubahan muatan listrik pada penggaris plastik setelah digosok-gosokkan pada rambut. Gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik disebut gaya listrik. Wah, ada mangga tuh. Peristiwa berikut ini menggambarkan terjadinya gaya pegas. Ketika ujung karet panah ditarik, karet meregang. Ketika dilepaskan, karet ini memampat kembali sehingga dihasilkan gaya yang menyebabkan anak panah meluncur dengan cepat. Pada benda-benda angkasa di alam ini juga terdapat gaya tarik-menarik. Antara bumi, matahari, dan bulan dan benda-benda angkasa lainnya bekerja gaya tarik-menarik sehingga masing-masing beredar pada porosnya. Gaya antara dua benda disebut gaya gravitasi. Benda-benda yang berada di permukaan bumi juga mengalami gaya gravitasi. Karena itu, semua benda yang dilemparkan ke atas akhirnya akan jatuh ke bawah. Benda-benda yang berada di luar angkasa ini, bila terjatuh, akan menuju ke planet bumi. Ini terjadi akibat adanya gaya gravitasi bumi. Gaya yang terjadi antara benda-benda di alam semesta disebut gaya gravitasi. Gaya dapat juga terjadi apabila dua permukaan benda kasar saling bersentuhan dan terdapat gerakan relatif antara keduanya. Gaya yang ditimbulkan ini disebut gaya gesekan atau gaya friksi. Perhatikanlah peristiwa-peristiwa berikut ini. Adanya gaya friksi sangat bermanfaat bagi manusia. Ketika orang sedang naik mobil atau motor, kemudian ia harus menghentikan kendaraannya, maka ia harus menekan atau menginjak rem. Pada saat rem diinjak, terjadi gaya friksi antara ban dan aspal. Jadi, rem dapat berfungsi karena adanya gaya gesekan. Begitu juga ketika kita berjalan di tempat licin. Bila kurang hati-hati, kita dapat terpeleset. Jadi, gaya gesekan atau gaya friksi dapat membantu kita berjalan dengan baik. Para siswa, kalian baru saja mempelajari macam-macam tentang gaya, yaitu gaya otot, gaya yang ditimbulkan oleh otot, gaya mesin, gaya yang dihasilkan oleh mesin, gaya magnet, gaya yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet, gaya pegas, gaya yang dihasilkan oleh benda-benda elastis, gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara dua buah benda,
dan gaya gesekan, yaitu gaya akibat gesekan dua buah benda. Berikut ini, kalian akan mempelajari tentang cara mengukur gaya. Untuk mengetahui besarnya gaya, digunakan alat yang disebut neraca pegas atau dinamometer. Melalui neraca pegas ini, dapat diketahui bahwa gaya yang ditimbulkan oleh benda ini akibat adanya gravitasi bumi adalah 0,1 Newton. Dalam sistem internasional, gaya yang disimpulkan dengan F dari kata force yang berarti gaya, dan satuannya dinyatakan dengan Newton. Demikian tadi penjelasan mengenai pengaruh gaya pada benda, dan juga jenis-jenis atau macam-macam gaya. Selanjutnya bagaimana jika pada suatu benda dipengaruhi dua gaya atau lebih? Baiklah, sekarang kita pelajari perpaduan gaya, atau sering disebut resultan gaya. Yang pertama, perpaduan gaya-gaya yang searah. Contoh, dua orang mendorong mobil. Orang pertama mengerjakan gaya F1 sebesar 400 Newton ke arah kanan. Orang kedua mengerjakan gaya F2 sebesar 300 Newton juga ke arah kanan. Maka, perpaduan gaya-gayanya adalah Fr. Fr sama dengan F1 ditambah F2. Fr sama dengan 400 Newton ditambah 300 Newton, Fr sama dengan 700 Newton ke arah kanan. Kemudian yang kedua adalah perpaduan gaya-gaya berlawanan arah. Contoh, dua orang bermain tarik tambang. Orang pertama mengerjakan gaya F1 sebesar 200 Newton ke kanan, sedangkan orang kedua mengerjakan gaya F2 sebesar 150 Newton ke kiri. Maka, perpaduan gaya-gayanya adalah Fr sama dengan F1 dikurangi F2. Fr sama dengan 200 Newton dikurangi 150 Newton, Fr sama dengan 50 Newton ke arah kanan. Simak dan pahami contoh perpaduan gaya-gaya pada benda berikut ini. Demikian pembelajaran kali ini. Pada pembelajaran berikutnya, kita masih membahas tentang gaya, yaitu hukum Newton. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.